Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami, yaitu dengan topik akuntansi kewajiban dan ekuitas dana. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Niputu Widya Purnami dengan NIM 2017-051-039, dan yang kedua saya sendiri, Raffi Muhammad Fakih dengan NIM 2017-051-051. Adapun materi pokok yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, karakteristik kewajiban dan ekuitas dana, yang kedua, gambaran umum sistem akuntansi kewajiban dan ekuitas dana, yang ketiga, standar akuntansi pemerintah atas kewajiban dan ekuitas dana, yang keempat, sistem akuntansi kewajiban dan ekuitas dana, dan yang kelima, pelaporan kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Baik, materi yang pertama akan saya bawakan yaitu karakteristik kewajiban dan ekuitas dana. Karakteristik kewajiban. Ada tiga karakteristik utama kewajiban atau utang, yaitu yang pertama, entitas mempunyai kewajiban masa kini. Yang kedua, kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Karakteristik ekuitas dana. Ada dua karakteristik utama ekuitas dana, yaitu yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva bersih. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva bersih baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Materi yang kedua yaitu gambaran umum sistem akuntansi kewajiban dan ekuitas dana. Gambaran umum kewajiban. Kewajiban atau utang adalah sesuatu yang memberikan beban kewajiban bagi pemilik di masa depan di mana pembayarannya dilakukan dengan mengorbankan aset. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembayaran pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Dalam neraca, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Gambaran umum ekuitas dana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Klasifikasi dan pengungkapan ekuitas dana menjadi sangat beragam, bergantung pada basis akuntansi yang digunakan. Akuntansi pemerintah menggunakan basis cash toward accrual, yang secara konsep sama dengan cash modifikasi. Oleh karena itu, dalam standar akuntansi pemerintahan terdapat tiga kelompok ekuitas dana, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Materi yang ketiga yaitu standar akuntansi pemerintah atas kewajiban dan ekuitas dana. Standar akuntansi pemerintah atas kewajiban. Dalam neraca, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu A. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, bagian lancar utang jangka panjang, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Yang B, kewajiban jangka pendek panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Ada juga beberapa kewajiban yang jatuh tempo atau akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan dan tetap dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang jika memenuhi kondisi seperti yang pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali atau
adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Menurut PSAP 9, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari 1. Transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction. Transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction. Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Untuk transaksi tanpa pertukaran, kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government-related event. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah atau government acknowledged event. Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi umum. Kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan merespon kejadian tersebut. Standar akuntansi pemerintah ekuitas dana. Dalam standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 kelompok ekuitas dana, yaitu A. Ekuitas dana lancar, merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Contoh ekuitas dana lancar antara lain, yaitu yang pertama, sisa lebih perhitungan atau perhitungan anggaran atau silpa, yang kedua, cadangan piutang, yang ketiga, cadangan persediaan, yang keempat, dana yang harus disediakan untuk pembayar utang jangka pendek. B. Ekuitas dana investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar, selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. C. Ekuitas dana cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintahan yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Widya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sistem akuntansi kewajiban dan ekuitas dana. Next. Yang pertama yakni sistem akuntansi kewajiban. Nah, dalam praktik akuntansi pemerintah di Indonesia menggunakan basis cash towards approval, yakni pengakuan utang tidak dilakukan secara langsung berdasarkan transaksi, akan tetapi melalui jurnal penyesuaian yang secara terpisah menyatakan pengakuan utang dan pengurangan ekuitas dana. Nah, kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus disajikan dalam neraca sesuai dengan klasifikasinya. Untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya, utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk data schedule utang. Next. Yang selanjutnya yakni sistem akuntansi ekuitas dana. Nah, klasifikasi ekuitas dana bergantung pada basis akuntansi yang digunakan. Nah, pada penyatutan yang dilakukan entitas yang menggunakan basis kas didasarkan pada penerimaan atau pengeluaran kas, fokus pengukurannya adalah kas. Nah, ekuitas dana dalam neraca yang disusun dengan basis kas pada menggambarkan nilai kas yang dimiliki. Sebaliknya, pada entitas yang menggunakan basis akrual, ekuitas dana menunjukkan nilai aset bersih atau nilai sumber daya, dan ekuitas dana mempresentasikan bukan hanya sumber daya yang bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Nah, dalam basis kas modifikasi, ekuitas dana yang dibentuk oleh transaksi pelaksanaan anggaran adalah ekuitas dana yang berbasis kas
Akan tetapi basis kas modifikasi ini menuntut neraca untuk menyajikan informasi-informasi jangka panjang sehingga dilakukan penyesuaian untuk memasukkan nilai sumber daya baik yang current maupun yang non current. Akuntansi pemerintah menggunakan basis kas toward accrual yang secara konsep sama dengan kas modifikasi. Next. Selanjutnya yakni pelaporan kewajiban dan ekuitas dana pemerintahan. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, pelaporan kewajiban dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Next. Nah, adapun kewajiban jangka pendek terdiri dari yang pertama, yakni utang perhitungan fisik ketiga atau TFK. Nah, pada akhir periode saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Seperti contoh, dibayarkan pembayaran gaji pokok sejumlah 200 juta rupiah. Nah, dari pembayaran ini dipotong IWP sebesar 2 juta rupiah dan taperum sebesar 1 juta rupiah. Nah, adapun jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yakni sebagai berikut, yakni mendebit belanja gaji sebesar 200 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya yakni mendebit kas sebesar 3 juta rupiah dan mengkredit utang PFK sebesar 3 juta rupiah. Next. Selanjutnya yakni utang bunga. Nah, utang bunga atas utang jangka panjang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Bunga yang dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Contoh, pada tahun lalu Pemkop Harapan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 50 juta rupiah yang akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Nah, pembayaran bunga dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 Januari. Next. Nah, adapun jurnal yang akan dibuat pada akhir tahun adalah pengakuan utang bunga sebesar 5 juta rupiah. Dalam hal ini dengan bunga 10% dikali dengan 50 juta rupiah. Sehingga didapatkan jurnal yakni mendebit dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar 5 juta rupiah dan mengkredit utang bunga sebesar 5 juta rupiah. Nah, jurnal selanjutnya yakni jurnal yang akan dibuat ketika dilakukan pembayaran bunga setiap tanggal 15 Januari. Nah, seperti yang terdapat dalam slide yaitu mendebit belanja bunga sebesar 5 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 5 juta rupiah, mendebit hutang bunga sebesar 5 juta rupiah dan mengkredit dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar 5 juta rupiah. Next. Selanjutnya yakni bagian lancar utang jangka panjang. Nah, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh, tahun ini Pemkot Harapan memperoleh hutang jangka panjang yang mensyaratkan pembayaran pokoknya dilakukan tiap tahun setiap tanggal 10 Juni. Total utang jangka panjang tersebut adalah 40 juta dan dicicil selama 4 tahun. Pada akhir tahun ini, jurnal reklasifikasi untuk mengakui adanya utang pendek adalah sebagai berikut, yakni seperti yang terdapat dalam slide ini, yaitu menjurnal dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar 10 juta rupiah pada debit dan mengkredit bagian lancar utang dalam negeri sebesar 10 juta rupiah, mendebit
utang dalam negeri sebesar 10 juta rupiah dan mengkredit dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang sebesar 10 juta rupiah. Next. Nah, selain beberapa bagian dari kewajiban jangka pendek yang telah saya jelaskan tadi, terdapat kewajiban jangka pendek lainnya, yakni kewajiban jangka pendek lainnya adalah semua jenis utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, seperti biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Next. Yang selanjutnya yakni kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang dicatat dan dilaporkan menggunakan nilai nominal atau nilai pari per value. Tetapi untuk jenis kewajiban pemerintah yang dapat diperjualbelikan seperti obligasi harus dinilai dan dicatat sebesar nilai nominal dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Nah, adapun contoh dari yang kewajiban jangka panjang seperti Pemkot Harapan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 950 juta rupiah dengan tidak ada diskonto atau premium. Penerbitan obligasi ini merupakan transaksi pembiayaan yang akan dijurnal sebagai berikut ini, yakni mendebit kas sebesar 10 juta rupiah, mengkredit penerimaan pembiayaan utang dalam negeri obligasi sebesar 10 juta rupiah, mendebit dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang sebesar 10 juta rupiah, dan mengkredit utang dalam negeri obligasi sebesar 10 juta rupiah. Next. Nah, berikut adalah contoh format statement of change in net asset dari equity yang diberikan oleh IPSAS. Nah, laporan berikut dapat dipersamakan dengan laporan perubahan ekuitas dana dalam akuntansi pemerintahan. Nah, seperti yang terdapat dalam slide terdapat contoh format dari laporan tersebut, sehingga dapat kita lihat dalam slide dengan judul entitas sektor publik laporan perubahan aset bersih atau ekuitas periode 31 Desember 2012 dengan mencatat saldo awal 31 Desember 2012 dengan modal disumbangkan sebesar 240 juta 500 ribu rupiah dengan cadangan revaluasi sebesar 28 juta 500 ribu rupiah, cadangan penerjemah sebesar 3 juta 500 ribu, akumulasi pendapatan sebesar 7 juta 659.800 rupiah dengan total saldo awal 31 Desember 2012 sebesar 280 juta 159.800 rupiah. Sedangkan tidak terdapat nilai dalam perubahan akuntansi. Nah, akun berikutnya yaitu saldo yang disajikan kembali pada modal yang disumbangkan sebesar 240 juta 500 ribu rupiah. Pada cadangan evaluasi terdapat 28 juta 500 ribu rupiah. Cadangan penerjemah sebesar 3 juta 500 ribu rupiah. Pada akumulasi pendapatan sebesar 7 juta 659.800 rupiah. Dan dengan total 280 juta 159.800 rupiah. Sedangkan pada surplus revaluasi properti terdapat 2.500.000 pada cadangan revaluasi sehingga totalnya sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, adapun divisi revaluasi implementasi, perbedaan terjemahan mata uang, keuntungan dan kerugian bersih, laporan kinerja keuangan dan tidak terdapat nilai yang tercantum, sehingga
pada akun terakhir yakni pendapatan bersih terdapat 3.174.000 rupiah 400 rupiah terdapat pada akumulasi pendapatan sehingga di total sebesar 3.174.000 rupiah pada pendapatan bersih. Sehingga saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2012 terdapat modal disumbangkan sebesar 240.500.000 rupiah, cadangan evaluasi sebesar 31 juta rupiah, cadangan penerjemah pada saldo akhir yakni sebesar 3.500 rupiah, 3.500.000 rupiah. Pada akumulasi pendapatan terdapat 10.834.200 rupiah dan total saldo akhir 30 Desember 2012 sebesar 285.834.200 rupiah. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.